record dulu. Baik. Silakan mungkin izin dibuka dulu ya Pak. Ya, silakan. Terima kasih Bapak Ibu yang baru bergabung, Pak Muhammad Arafah. Terima kasih juga kepada Ibu Wani Herlina dan Ibu Retno yang masih semangat mengikuti pelatihan menulis ini sampai akhir. Mudah-mudahan masih terus digali ininya sedikit lagi untuk editing ya Pak. Nanti minggu depan udah mulai daftar pustaka, kemudian nanti selanjutnya pengeditan akhir gitu kan, dan untuk difinalkan naskah yang akan diterbitkan. Untuk hari ini materinya masih dalam pengeditan akhir bab 1 sampai bab 5. Kemudian izin juga Pak, saya masih megang file Ibu Retno yang masih lama, mungkin kita ada bahas beberapa, atau nanti ada materi yang kita tampilkan, seperti itu. Kemudian untuk yang lainnya sih masih, formatnya masih file-file yang lama Pak, gitu. Mungkin waktu dan tempatnya saya persilahkan Pak, saya izin share file untuk materi sesi 7 ini. Terima kasih. Oke, baik, saya juga buka di laptop. Baik, terima kasih Mbak Ika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih khususnya untuk Ibu Wani, Ibu Retno, dan Pak Arafah, serta baru hadir juga Pak Sahrudin Daming. Ini kayaknya langsung dicetak bukunya ya. Baik, terima kasih. Ini adalah pertemuan yang ke-7 ya. Kalau di kurikulum itu kita memang sudah sampai ya sudah hampir akhir ya untuk membuat atau untuk mereview tulisan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting tetap semangat, keep writing untuk menulis gitu ya. Tadi sempat ngobrol dengan Bu Wani, kemudian juga saya pikirkan memang ada beberapa kendala karena baru biasanya ya. Kebetulan saya juga tadi siang itu ditelepon sama teman dari Lampung, beliau seorang penghulu, kemudian sama dia juga alhamdulillah semangat nulis gitu ya. Sudah ada 2 buku sih yang sudah diterbitkan gitu, sudah 2 buku, kemudian ini buku yang ketiga tentang The Living Fikih. Nah, ini khususnya untuk yang penulisan buku yang sifatnya itu non fiksi ya. Jadi kalau tadi ya sama-sama mudah sih ya, buku fiksi juga mudah, buku non fiksi juga mudah ya. Karena saya sekarang itu lebih banyak ke non fiksi, maka kemudian ya udah kita ada beberapa step, minimal itu ada 3 step, ada tiga tahapan gitu ya. Kebetulan yang teman di Lampung itu dia menulis tentang awalnya itu karena dia seorang penghulu, jadi menulis tentang fikih munakahat ya, hukum-hukum terkait dengan perkawinan gitu ya. Nah, level yang paling sederhana lah ya, paling simpel itu kan memang level untuk hanya deskripsi. Nah, saya bilang kalau deskripsi itu semuanya tentang hukum-hukum tentang pernikahan itu sudah ditulis semuanya di berbagai jurnal, skripsi, tesis sampai ke disertasi. Sehingga kemudian kalau kita ngetik dari awal, dalam artian itu namanya kita ngetik rukun, kita ngetik syarat, kita ngetik pembatal dan sebagainya, itu ya kita habis-habis waktu gitu ya. Kita habis-habis waktu. Maka kemudian ya sudah kita pakai 3 tahapan. Tahapan pertama adalah kita mencari atau kita googling di internet dengan format nanti cari yang PDF. Kenapa PDF? Karena PDF itu biasanya dia bentuknya itu jurnal ilmiah, kemudian juga ada beberapa buku. Kalau buku itu di Google Book dengan yang di beberapa sekarang itu penulis itu atau beberapa penerbit itu mereka biasanya 10 halaman, tapi itu bisa sebagai perbandingan juga gitu ya. Nah, kemudian dari skripsi, tesis atau disertasi biasanya jurnal yang cukup banyak, sama jurnal itu biasanya kurang lengkap dari sisi referensinya. Maka kemudian sekarang tulis keywordnya, umpamanya nih ya, tadi itu kita bicara tentang rukun nikah. Ini contoh saja ya, rukun nikah. Atau kalau mau diganti dengan Pak Arafah juga boleh diganti dengan Pak Arafah, umpamanya kemarin tentang etika bisnis dalam Islam. Oke, umpamanya kita akan bicara tentang etika produksi. Ya, ketika kita bicara tentang etika produksi, kemudian kita pengen idealis, kita pengen pokoknya
sampai satu huruf pun itu harus saya ngetik sendiri. Itu udah kalau menurut saya pribadi itu tidak seperti itu. Bahkan dalam konteks ilmiah pun kita juga memiliki hak untuk mengutip ya, mengutip pendapat orang. Apalagi nanti kalau terkait dengan ya Al-Quran jelas gitu ya, hadis jelas, kemudian juga teori-teori dari orang kan otomatis kita ambil. Bahkan apa yang disebut dengan citasi itu di Barat itu sebenarnya dalam Islam itu sudah ada namanya itu sanad ilmu. Ya, sanad ilmu, sehingga kalau saya kebetulan di Pascasarjana itu ya mewajibkan untuk semua mahasiswa yang menulis tesis itu untuk mengutip dari jurnal buku dari dosen. Ya, kenapa? Karena ya memang seperti awal saya katakan bahwa we stand in the shoulder of giant. Ya, jadi kita itu berdiri di pundak raksasa. Jadi udah banyak sekali orang yang nulis. Nah, balik lagi ke tadi. Jadi kalau kita pengen etika produksi, kita ngetik satu-satu, itu kelamaan. Solusinya bagaimana tadi? Kumpulkan, ya tadi download dari internet, biasa itu jurnal yang paling gampang itu, atau tesis juga banyak, skripsi apalagi, minimal 5 dari jurnal, tesis, atau skripsi, atau disertasi, atau di ResearchGate juga ada, di Moraref itu mungkin bukan jutaan ya, sudah puluhan juta kayaknya itu. Jadi sudah ada. Jadi caranya gimana ya? Sudah, karena kita kan sudah punya outline tuh, subtopik ya, outline dari subtopik. Contohnya di sini, ya kalau Pak Sarudin tadi udah ini ya, saya contoh dulu ke ini dulu sebelum nanti saya bahas tentang atau tulisannya Bu Retno. Oke, saya ingin menulis ya tentang etika distribusi. Tadi saya ngomong etika berdistribusi ya, etika distribusi atau etika produksi atau konsumsi lah gitu ya. Nah kemudian saya akan mendownload minimal 5 tulisan yang membahas tentang etika produksi ya dalam Islam gitu ya. Nah kemudian dari 5 itu kita akan lihat dalil apa saja yang digunakan, argumentasi seperti apa yang digunakan. Nah dengan ini yang paling penting nih, ini khususnya untuk Ibu Retno, kemudian juga Pak Arafah ya, ada boleh ini ya, Pak Sarudin insya Allah sudah apal lah, nggak usah ini lagi, ada permaisurinya gitu ya. Jadi ketika kita membaca, ya kalau kita sengaja membaca jurnal itu biasanya, aduh males banget gitu ya. Tapi kalau kita dipaksa untuk menulis, saya ingin tahu tentang etika produksi itu seperti apa sih sebenarnya pembahasannya. Oh, yang tahu kita berarti etika produksi itu adalah ketika melakukan produksi, ya baik barang ataupun jasa, berarti tidak boleh bertentangan dengan Islam. Kalau barang itu berarti dia tidak boleh ada unsur-unsur yang mengharamkan atau yang diharamkan. Kemudian dia juga tidak boleh mengandung unsur umpamanya yang merusak seperti formalin atau mungkin bahan kimia yang lainnya. Kemudian nanti dari sisi produksi juga terkait dengan lingkungan itu tidak boleh kita umpamanya membuat sebuah perkebunan umpamanya, tapi ternyata lahannya itu adalah lahan hutan lindung umpamanya, atau mungkin ketika membuat sebuah properti, membuat sebuah perumahan, ternyata dia tidak melihat dari amdalnya. Nah, amdal sih biasa izin ada gitu, cuman ketika dipraktekin ternyata ini sangat merusak lingkungan gitu ya. Nah, atau mungkin produksi-produksi yang paling gampang dulu tuh yang di Bogor Barat itu ya, apa yang disebut dengan produksi itu, mereka orang-orang sekitar Gunung Pongkor itu dan juga Gunung Salak itu mereka mencari emas. Mencari emas kan produksi ya, mencari emas, kemudian gunungnya itu digali. Nah, ketika sudah ya bertahun-tahun, akhirnya ya minimal bukan gunungnya ya, bukitnya itu ya keropos gitu. Ketika keropos, hujan itu di dalamnya itu pada bolong, ya pantas ya, bahkan sampai ada satu rumah yang tiba-tiba di tengah rumahnya itu keluar air gitu, kayak lubang gitu ya. Nah, itu berarti etika produksi juga berarti, karena dia tidak memperhatikan lingkungan. Nah, kemudian yang paling penting itu adalah, kalau saya terlalu cepat nanti bilang ya, yang paling penting itu adalah outline dari subtopik yang kita miliki. Kalau outline secara keseluruhan bukan sudah, tapi kemudian pada bagian-bagian, contohnya nih ya, saya langsung masuk juga ke Ibu Retno nih umpamanya. Ketika bab 3 membahas tentang analisa dana, analisis dana, analisis arus kas, dan perencanaan keuangan. Nah, kalau secara bahasa sebenarnya kalau sudah analisis satu kali itu ya satu kali saja, berarti analisis dana, kemudian arus kas,
dan perencanaan keuangan. Nah, betul kan? Tapi ternyata ketika ini kan daftar isi ini sama seperti outline nih. Ternyata di A itu adalah laporan arus dana. Oke, itu berarti dianalisisnya laporannya kan ya yang dianalisis. Kemudian yang kedua ada laporan arus kas, berarti menganalisis arus kas. Nah, antara betul kemarin sudah bilang juga ya antara analisis dana dengan arus kas itu dia masuk nggak ke perencanaan keuangan? Kayaknya beda deh, sehingga kemudian di bab 3 ini karena ada 3 pembahasan harusnya berarti ada A, B, C, sehingga di sini usulan saya adalah ditambahkan yang C, yaitu perencanaan keuangan, tentu perencanaan keuangan perusahaan gitu ya. Nah itu juga menjadi jadi hal yang gampang. Oh, laporan arus dana, laporan arus kas, perencanaan keuangan. Ini sudah 3 kan ya, sudah A, B, C. Nah, kita perlu lagi nggak nih di laporan arus dana ini kita mau ngomongin apa lagi? Walaupun buku ini atau tulisannya sudah jadi sebenarnya gitu ya. Oke, balik lagi ke Pak Arafah. Di sini sudah ada juga Ibu Nanik juga. Ya tadi ya, nanti Ibu Nanik masih agak lupa sedikit tuh pembahasannya. Tentang apa Ibu Nanik ya? Tentang akuntansi keuangan atau oh iya akuntansi? Pak, akuntansi manajemen. Ah ya, oke. Mohon maaf, ini sambil ngomong soalnya Pak. Apa nanti ada rekamannya kok, tenang aja. Oke, saya belum buka yang punya Bu Nanik nih ya. Nggak apa-apa, nanti boleh tanya. Baik, kita lanjutkan. Nah tadi contohnya, saya balik lagi ke Pak Arafah. Ketika bicara tentang etika produksi, maka kemudian yang mau dibahas apa nih di etika produksi? Ya tentu saja yang saya sebut dengan istilah sistematis, gitu kan ya. Berarti kalau ngomongin etika produksi, pembahasan tentang etika sudah di atas, nggak perlu lagi. Nah berarti yang dibahas itu adalah produksi. Produksi itu apa? Gitu kan ya. Berarti etimologi, terminologi. Nah gampang itu dan itu ya tadi saya katakan ya tinggal ngambil itu memang sudah ada di buku, sudah ada di jurnal dan lain sebagainya. Kita tinggal kutip saja gitu ya. Nah, yang paling penting tadi adalah outline dari subtopiknya. Etika produksi. Pertama adalah definisi produksi, ya, etimologi dengan terminologi. Kemudian yang kedua, kalau kita mau lebih singkat berarti etika produksi dalam Islam, gitu ya, atau mungkin ayat-ayat atau hadis ya yang berbicara tentang produksi, ya, atau bicara tentang konsumsi. Contohnya, orang itu mungkin menganggap bahwa ada satu ayat dalam Al-Qur'an itu kulu washrobu wala tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Ya, makan dan minumlah. Oke, ayat ini itu seolah-olah ya seolah-olah itu adalah adalah ayat tentang konsumsi. Padahal kalau makan, diperintahkan kita makan, diperintahkan dengan minum. Kalau nggak ada yang dimakan, nggak ada yang diminum, ya sama aja gitu ya. Sama juga dengan khudu zinatakum inda kulli masjid, gitu ada juga ya. Kemudian juga ada ayat tentang tentang pakaian gitu ya. Nah itu menunjukkan apa, berarti itu juga bicara tentang produksi. Berarti setelah definisi, takrif atau pengertian, di bawahnya itu adalah ayat Al-Quran dan hadis terkait dengan produksi. Kemudian baru bisa masuk ke etika produksi dalam Islam. Ya, produksi dalam Islam umpamanya hukum asalnya adalah mubah, bahkan bisa jadi kalau Imam Syafi'i mengatakan hukum produksi itu dia menjadi wajib kalau umpamanya memang itu menjadi kebutuhan pokok. Contohnya ya, jadi tausiah nih. Jadi contohnya ketika Indonesia ini masih makan masih makan beras gitu ya. Makan beras atau makan nasi dia, makan nasi dengan sayur ya. Ketika Indonesia itu masih makan nasi dengan sayur, ya otomatis ikan juga dong ininya ya, ikan juga. Jadi otomatis berarti produksi beras, ya, produksi sayuran, produksi ikan gitu ya, itu menjadi sesuatu yang wajib, ya, wajib itu tidak boleh tidak, harus ada yang produksi. Gitu ya. Kalau ikan mungkin nanti ya kalau ada uang lah gitu, tapi minimal itu beras lah gitu. Jadi harus ada yang produksi padi. Siapa? Berarti petani. Nah, itu berarti berbicara tentang nanti ada juga tuh di bagian di mananya gitu dalam Islam tuh dibicarakan tentang prioritas produksi. Ya, prioritas dari produksi. Ya, saya baca di kitab Al-Umm Imam Syafi'i itu ketika beliau bicara tentang bicara tentang etika produksi, maka menyebutkan tadi bahwa yang pertama itu adalah karena di Timur Tengah, maka yang pertama itu adalah gandum, ya. Setelah gandum baru tamar, kurma, baru nanti buah-buahan dan seterusnya. Bahkan Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa afdhalul kasab az-ziraah.
ya. Ya paling utama kasab atau usaha bisnis ya itu adalah pertanian. Ya kalau sekarang lihat-lihat gitu ya keadaannya. Nah tadi jadi ada outline-nya. Oke, kemudian tadi dari etika produksi di bawahnya lagi berarti etika atau produksi yang dilarang dalam Islam. Umpamanya dia bicara tentang tidak boleh produksi barang yang haram gitu ya, kemudian tidak boleh mengandung unsur haram, tidak boleh masuk dan lain sebagainya. Nah itu berarti apa? Outline dari subtopik sehingga ketika kita tadi saya mau bahas sekarang itu tentang ayat dan hadis tentang produksi. Ya ampun, kita nggak perlu lagi buka Al-Quran, nggak perlu lagi buka hadis kutubus sittah, kutubus tis'ah, nggak perlu gitu ya. Kenapa? Ya emang udah ada semuanya gitu. Contohnya saya kadang pakai The Holy Quran yang ada English edition, kemudian juga saya pakai hadis web itu kalau hadis ya di terjemahan Al-Quran juga ada. Nah, ya memang tinggal ngambil saja gitu. Ya termasuk kemarin itu ada ensiklopedia Al-Quran umpamanya. Nah, yang paling penting yang berikutnya atau sebelum lanjut berikutnya ya. Jadi tadi setelah kita kan sudah kalau di laptopnya besar itu bisa 5 tuh. Bisa nulis tesis atau disertasi itu di meja itu kan ditaruh semua buku itu ada sekitar berapa ya pokoknya lebih dari 30 buku yang ditandain tanda sekarang tinggal di screen aja di screen ya di layar ini nah di layar itu jurnal pertama dia bahasnya itu etika produksi tentang ini ada buku dan dia jurnal itu tentang ini kemudian yang ketiga jurnal dia bicara tentang ini oh ada juga etika produksi dalam bahasa Inggris ini nah kita rangkum gabungkan dalam artian itu untuk outline-nya. Setelah itu kita ambil sedikit-sedikit. Nah, kadang ada beberapa PDF yang tidak bisa di copy gampang gitu ya. Bisa pakai di Word, Microsoft Word. Ya pertama itu di copy link-nya, kemudian di Microsoft Word, kemudian di open, di paste di yang open-nya itu. Itu langsung kebuka. Itu rahasia para hacker gitu ya. Atau yang kedua, nah tadi juga saya ajarkan ke teman yang di Lampung juga. Jadi kalau ada beberapa ini terutama nanti Pak Arafah ya, Pak Arafah dengan nanti mungkin yang agak sedikit ke referensinya itu harus ada bahasa Arabnya gitu. Jadi saya biasanya ada beberapa situs yang memang dia jadi rujukan untuk referensi yang bahasa Arab. Kalau sulit sekali, saya biasa ketik bahasa Arabnya kemudian di search keluar nanti Arab semuanya. Itu bagian dari ya levelnya itu agak berbeda. Ya sama juga di sini kalau umpamanya ada Ibu Retno nih, saya belum masuk ke ininya, ke referensinya kemarin gitu ya. Jadi referensinya kalau ya bukan bangga dengan Barat, tapi kalau dari Barat kok Eropa atau Amerika gitu ya, UK gitu. Mereka memang dari mulai seleksi untuk bukunya, kemudian itu memang cukup bagus sehingga kalau ada referensi dari sana bahasa Inggris kemudian juga memang dia itu baik bentuknya e-book ataupun kita pinjam di library gitu itu akan lebih bagus tapi itu juga nanti masuk ke step berikutnya. Nah kemudian tadi yang saya mau katakan adalah ketika kita bicara tentang referensi saya tadi ke Pak Arafah dulu deh. Ketika bicara tentang referensi atau khususnya nanti berbicara tentang definisi, maka sumber yang paling kredibel tentu saja adalah pertama itu adalah kamus, gitu ya. Pertama itu kamus, kemudian nanti ada ensiklopedia. Jadi kalau kita menulis produksi secara bahasa adalah ini gitu. Kemudian dalam kurung kalau mau pakai body note itu umpamanya Ahmad 2020. Nah, ini sangat tidak relevan ya walaupun dia ya masih bisa diterima lah tapi kalau mau levelnya lebih naik sedikit ya nggak bisa gitu. Ini kan ngomongin tentang definisi gitu kok ngambilnya dari Ahmad gitu ya. Oke, kita memang ngambilnya dari Ahmad karena kita nggak mau ribet gitu. Salahnya di situ. Jadi kalau penulis itu ya bukan jangan nggak mau ribet ketika nanti kualitas dengan ada novelty-nya ya ada novelty yang kita harapkan maka ya perlu sedikit perjuangan untuk mencari referensi. Dan tadi saya katakan referensi itu banyak sekali. Saya setiap tulisan itu ya paling gampang tadi kalau mau produksi berarti yang pertama saya kutip adalah KBBI
udah online aja nggak usah diketik zaman sekarang gitu ya. KBBI online, kemudian juga ada beberapa situs sekitar 2 atau 3 juga atau 4 malah yang mirip-mirip dengan KBBI. Nah, dari KBBI itu kemudian saya copy, kemudian paste, jangan lupa paste spesial pakai unformatted text gitu ya biar nggak kelihatan background-nya. Setelah itu saya sebutkan bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia mencatat bahwa produksi adalah ini. Nah, itu berarti dia betul-betul etimologi. Kalau mau ditambah lagi, ya bisa nanti produksi dalam bahasa Inggris, production, what is a production. Kemudian bisa juga nanti pakai bahasa Arab, pakai apa tuh kalau bahasa Arab itu bisa istismar gitu ya. Kemudian juga kalau umpamanya produksi konsumsi itu bisa istihlak dan seterusnya, itu dia akan semakin kaya gitu. Jadi kalau ngomongin produksi itu jangan bahasa Indonesia doang gitu, oh produksi adalah ini. Karena nanti ketika kita buat dari definisi saja dengan minimal ya Arab Inggris itu, kita akan temukan oh ternyata perspektifnya berbeda. Belum lagi nanti kayak kemarin ditambah dengan teori-teori atau pendapat dari tokoh ketika berbicara tentang produksi. Nah, seperti itu. Belum lagi nanti lebih detail lagi karena ngomongin etika produksi dalam Islam saja itu udah satu buku dan itu tesis teman di Universitas Ibnu Khaldun Bogor gitu ya. Oke, baik. Nah, itu tadi untuk yang catatan terkait dengan dengan outline atau sub outline. Oke, saya langsung ini kan udah 34 tadi saya sudah sebutkan di Bu Retno nih karena yang ada saya itu Bu Retno. Jadi tadi ya ini di halaman berapa nih ya? Halaman saya masih lihat di outline dulu. Saya lihat di outline lagi karena nanti akan lebih mudah juga. Oke, tadi yang masukan saya di bab 3 itu ada perencanaan keuangan ya. Saya lihat sih di bagian lain itu tidak ada juga gitu. Walaupun yang namanya perencanaan keuangan itu nanti ya memang didetailkan gitu ya. Oke, itu di bab ketiga. Kemudian bab keempat nih, saya yang agak kurang setuju gitu ya, atau mungkin jadi kalau saya itu biasanya apa ya, ketika ini kan bab 4 itu judulnya adalah gambaran umum manajemen modal kerja gitu ya. Nah, karena dia adalah bab gitu ya, lebih bagus ketika ya nggak perlu ngomongin tentang gambaran umum gitu ya. Artinya sebenarnya teksnya, tulisannya itu jangan ada di situ gitu. Jadi langsung saja manajemen modal kerja gitu ya, atau bisa mungkin ke konsep, tapi saya lebih senang pakai langsung manajemen modal kerja. Kenapa? Karena di bawahnya itu kan ada langsung aktivitasnya gitu kan, peran penting manajemen modal kerja, kemudian juga ada profitabilitas dan risiko, kemudian ada pendanaan aset lancar. Nah, di bab ini ada yang ketiga itu ada berbagai isu modal kerja. Sebenarnya itu bisa kalau dia isunya adalah isu-isu kontemporer, itu sebenarnya ada dua pilihan. Pertama dia letakkan di awal sebagai pemancing untuk ternyata bab ini menarik nih. Kenapa? Karena banyak masalah ya yang ada di perusahaan, yang dihadapi oleh perusahaan umpamanya ketika mengurus ya, ketika mengelola modal kerja. Nah, itu bisa di awal kalau dia sifatnya itu general, umum gitu ya. Tapi nggak perlu pakai gambaran umum gitu ya. Tapi kalau umpamanya dia isu modal kerja yang kontemporer, yang kontemporer muasirah gitu ya, yang kekinian, maka itu bagus diletakkan di belakang. Kenapa? Karena mahasiswa itu, pembaca itu akan tahu dulu, oke, ketika membahas ketika kita studi tentang manajemen modal kerja, maka pertama itu adalah peran penting ya. Peran penting. Kalau saya bisa pakai urgensi, tapi nggak masalah sih ya. Urgensi dari manajemen modal kerja, kemudian profitabilitas dan juga risiko, kemudian pendanaan selancar, ada bauran jangka pendek dan jangka panjang, kemudian menggabungkan struktur liabilitas dan juga keputusan aset lancar. Oke, yang keempat usulan saya itu sih kalau mungkin jadi berbagai isu modal kerjanya itu apakah dia general, artinya sudah banyak terjadi di zaman-zaman dulu gitu ya, atau mungkin baru. Kalau mamanya dia sudah lama gitu ya, dia diletakkan di depan sebagai semacam bukan pengantar tapi 2 atau 3 paragraf gitu ya yang menyebutkan tentang isu-isu ya tentang modal kerja. Kenapa penting nih untuk mengelola modal kerja itu. Tapi kalau mamanya dia isu kontemporer itu bisa diletakkan di terakhir ya. Bahkan itu nanti
bisa dikasih yang kemarin kayak contohnya atau lebih tepatnya sebenarnya untuk latihan. Nah, oke. Kemudian yang berikutnya di bab kelima ini ada manajemen kas, piutang usaha, dan manajemen persediaan. Nah, yang ini juga ada dan-nya lagi atau lebih tepatnya ada manajemennya lagi, sepertinya tidak perlu diulang gitu ya. Jadi manajemen kas, piutang usaha, dan persediaan. Otomatis persediaan itu kan ya manajemen persediaan gitu ya. Nah, di sini sudah benar nomor 1 itu berbagai motif untuk menahan kas, itu aktivitasnya, manajemen kasnya, penerimaan kas, kemudian pengeluaran kas, ya sampai ke manajemen dan pengendalian persediaan. Nah, di sini sebenarnya sih namanya manajemen itu pasti pengendalian itu bahasa lainnya kan mungkin mirip dekat dengan controlling gitu ya, sehingga tapi di atasnya itu nggak ada hanya manajemen persediaan, tapi itu masih oke lah gitu ya. Tapi yang di piutang usaha, nah itu apakah memang dia bagian tersendiri atau mungkin ya namanya ngomongin pengelolaan kas itu ya pasti ngomongin piutang gitu ya, piutang usaha. Tapi kalau namanya dia pembahasan tersendiri, sebaiknya ya disebutkan setelah memperlambat pengeluaran kas itu. Ya, setelah memperlambat pengeluaran kas berarti masuk ke manajemen piutang usaha, baru ke manajemen dan pengendalian persediaan. Nah ini tadi manajemen dan persediaan, tapi udah nggak relevan sih ketika ngomongin tentang manajemen dan pengendalian persediaan, saya pikir gitu, karena ya yang dimaksud di situ adalah manajemen persediaan gitu kan. Nah persediaan itu salah satunya ya memang mengendalikan itu kan, mengendalikan. Oke, itu yang ke-5. Kemudian yang berikutnya adalah satu bab lagi ya terkait dengan pendanaan jangka pendek. Ini sudah cukup bagus, ada pendanaan spontan, pendanaan yang dinegosiasikan. Kalau tulisan gampang ya, nanti kata sambung itu nggak usah pakai besar gitu ya. Anjak piutang, komposisi pendanaan jangka pendek. Nah ini sudah terakomodir lah untuk ini hanya. Ya oke. Tanggung nih karena nomor 6 tidak ada. Yang nomor 7 itu adalah penganggaran modal dan estimasi arus kas. Di sini ada proses penganggaran modal, ya kemudian membuat proposal proyek investasi, kemudian ada estimasi proposal. Ini sebenarnya kalau saya lihat, dan nanti boleh Bu Retno boleh komentar juga. Saya pikir ini yang dibahas itu hanya 2 saja, walaupun dari 2 itu karena ini kan judul besarnya itu 2 ya. Jadi 2 tapi kemudian nanti ada ya ketika bicara tentang penganggaran modal otomatis ya bicara juga tentang memang itu kan bagian dari ini, bagian dari ya semacam proposal proyek investasi gitu kan ya. Nah, ada estimasi dan sebagainya. Ini saya pikir nanti perlu lebih disinkronkan sehingga nanti penganggaran modal itu penganggaran modal. Jadi yang A itu adalah kita sebut saja penganggaran modal. Nah, di bawahnya itu apa atau subtopiknya lagi itu dari subtopik itu berarti apa? Ada proses penganggaran modal, ada mungkin apa namanya? Nah, ini dibedakan nanti dengan estimasi dari arus kasnya. Ya, walaupun ini ya estimasi proposal proyek itu kan sudah masuk ke estimasi arus kas, tapi kata-kata ini sebaiknya disesuaikan dengan yang di atas gitu ya, atau mungkin disebutkan di situ tentang estimasi untuk proposal proyek investasi karena ini terkait dengan proyek investasi, walaupun tadi namanya proyek investasi ya pasti ngomongin arus kasnya nanti gimana nih setahun 2 tahun dan seterusnya gitu ya, kapan BIP-nya dan yang lainnya. Terima kasih, itu masukan dari saya terkait dengan pembahasannya. Saya lihat yang di penulisan ini kan kemarin karena ada gabungan dan masukan-masukannya lebih kurang sama gitu ya. Kita lihat umpamanya di yang contoh kasus ini di halaman berapa nih? Halaman 81. Halaman 81. Nah, ini nanti yang paling ribet itu kalau begitu biasa ngeditnya biasanya nih. Yang gambar-gambar ini. Nah, itu sebaiknya bisa dijadikan JPEG untuk ini ya, termasuk yang rumus NPV dan lain sebagainya itu. Tapi itu tugasnya editor, terang saja nggak usah dipikirkan. Saya sampai di halaman berapa nih? Udah 88. Nah, ini referensi. Besok kita ngomongin tentang referensi ya. Ngomongin tentang referensi. Contohnya di sini, tapi besok aja. Tapi saya mau kasih sekali saya di sini ada umpamanya ada link YouTube. Oke, masih bisa juga. Tapi nanti memang disebutkan iniannya. Kemudian di sini ada
IPRIN, UMK, Universitas Muria Kudus ini ya, ACID. Nah, di sini kan materi sistem kelayakan penulisan itu dapat diunduh, disambung. Nah, ini nanti disebutkan bisa juga ininya. Nanti ini jadikan referensi, gitu ya, jadikan referensi. Tapi nanti yang kalau dari sisi referensi itu jangan sampai nanti ini jadi semacam referensi pada ini kalau ini kan hanya menunjukkan saja bahkan sampai ke tutorialnya. Nah, ini ada level yang agak menarik juga sebenarnya Bu Retno ya, terkait dengan mungkin mirip-mirip dengan audiobook gitu ya. Tapi nanti usahakan YouTube-nya itu memang official YouTube yang dia itu tahan lama, dalam artian itu ya YouTube resmi gitu ya, umpamanya mungkin dari OJK atau dari BI atau dari perusahaan-perusahaan yang memang cukup besar gitu. Nah, nanti konsepnya adalah di tugas akhir, terutama ini nanti bentuk itu modul gitu ya. Modul itu dia akan ada untuk visit umpamanya YouTube gitu ya, visit YouTube, kemudian itu untuk menambahkan referensinya. Cuman pastikan bahwa link itu ya dalam jangka waktu sekian itu masih ada. Jadi kalau link-link yang sifatnya personal kadang memang agak sedikit riskan gitu ya, agak sedikit riskan gitu. Oke, terima kasih itu untuk Ibu Retno. Selanjutnya saya kembalikan dulu ke Mbak Ika. Mbak Ika, atau mungkin nanti ada yang mau bertanya, sekarang sudah 20.45. Kita ini kan dulu siapa nih, ada Pak Arafah gimana nih, Ibu Wani nanti boleh ditanya juga. Nah, boleh diskusi lagi, termasuk kita tagih lagi juga untuk yang ininya nih. Sepakat nggak nih ya? Oh, saya lagi duduk ini. Sepakat nggak nih? Jadi kita biar agak santai lah, jangan terlalu kaku banget. Tadi kan sambil ngomong juga gitu ya. Nah, jadi Dr. Wisnu, kebetulan ada yang sudah kirim file dari Pak Dokter, dari Bu Nani, kemudian Bapak Muhammad Arafah, kemudian dari Bapak Dr. Sarudin Daming, sudah kirim file beberapa. Oke, boleh tadi dari yang pertama aja. Boleh yang dari pertama, sudah di ini, screen ya. Boleh di share screen. Saya akan lihat. Kalau manajemen akuntansi itu apa ya, luar biasa sekali sih ininya. Saya pernah bantuin teman bikin materinya, ya manajemen akuntansi itu. Iya, manajemen akuntansi kan ya. Oke, silakan bisa di-share-kan, nanti kita bisa review. Lagi di-download dulu filenya. Oke. Kalau Pak Daming udah selesai kayaknya nih ya. Nah, sambil nunggu mungkin bisa ada yang mau bertanya atau mungkin mau ya diskusi ngobrol sebagainya, dipersilahkan. Oke, bisa? Ya, sebentar. Silahkan kalau ada yang mau bertanya dulu. Siapa tuh ya? Ini yang pertama dari Bapak Saharudin Daming dulu. Oke, silahkan. Share-kan. Ada 26 halaman. Oke, cukup bagus, norma dan keilmuan. Kita lihat apakah pakai daftar isi dulu atau ini. Sudah berapa halaman ini? 26 halaman. Saya lihat dulu ke bawah ya Pak. Sebentar. Terus, ini udah separuh dari buku, nih ya. Oke, yang di atasnya dulu, sebelum bab 1. Oke. Ya, terus bawah sedikit. Nah, dari sini. Ke bawah lagi. Mulai kita mau baca dari adapun tujuan akademik penulisan buku ini meliputi. Nah, di situ kan ada bagian-bagiannya tuh. Dari mulai capaian pembelajaran lulusan, tujuan fungsional umum,
memperlihatkan kayak ke bawah, memperlihatkan pemikiran, sikap dan perilaku yang mencerminkan pribadi yang mengetahui tentang peran dan tanggung jawab ahli hukum yang humanis dan memiliki tanggung jawab sosial. Wah, sikapnya ini sangat ini sekali ya, apa namanya, KKNI sekali nih ya, kerangka kualifikasi nasional. Oke, berarti kita langsung lanjutkan nih. Nah, saya pengen sebenarnya ingin tahu ininya apa, outline-nya sebenarnya. Atau kemarin dulu outline-nya kan masih ini ya. Coba kita ke bawah lagi. Ini kan tentang apa UCP nih, capaian pembelajaran. Nah, ini tentang capaian pembelajarannya. Oke, daftar isinya belum ya? Oke, jadi yang pertama tadi pandemi sebenarnya bagus sih kalau mamanya pakai UCP, pakai ini gitu ya. Itu memang kalau orang hukum itu kan sangat apa ya, formal gitu ya. Sehingga tapi ini memang untuk buku yang sifatnya itu textbook ya. Textbooknya bahkan sangat textbook sekali gitu, sehingga kemudian dia diletakkan di atasnya gitu. Kalau saran saya sih ketika kalau buku ini itu dia memang hanya digunakan untuk internal mahasiswa di kampus, itu is okay, karena itu dia kayak semacam ya tadi modul atau mungkin apa ya istilahnya itu monograf ya, walaupun monograf nanti ya spesifik ilmu seperti ini gitu. Tapi kalau umpamanya buku ini ingin dicetak untuk dibaca juga oleh masyarakat umum ya, maka sebaiknya tadi yang UCP dan sebagainya itu kita narasikan sehingga lebih mudah dipahami. Intinya adalah bahwa buku ini akan membahas terkait dengan ini, kemudian tujuannya agar para pembaca dan juga praktisi serta orang-orang yang berminat pada studi kajian kajian hukum itu bisa memahaminya. Jadi lebih simpel gitu, nggak perlu pakai UCP sebenarnya. Tapi tadi kalau mamanya untuk internal kampus sih is okay, no problem gitu ya. Oke, ini bicara tentang bab 1 pendahuluan, kita lihat istilah dan pengertian hukum tata negara. Nah, ini menarik sekali sih, tapi ini memang sistematika berpikir kadang agak sedikit berbeda gitu ya, karena di sini menggunakan istilah gitu ya, kemudian baru ke pengertian gitu, karena kalau kita biasa istilah itu ya bagian dari pengertian gitu ya, pengertian ada tadi etimologi, terminologi, dan juga ada istilah-istilah tertentu, tapi is okay. Tapi saya yang agak sedikit ini dengan awal kalimat, apalagi betul-betul ini di awal paragraf yang menggunakan kata sambung. Dalam Pranata Ilmu Pengetahuan Sosial kita dapat menemukan berbagai macam pengetahuan ya, atau kalau saya sih lebih cenderung seperti kemarin, jadi menggunakan subjek predikat objek gitu ya. Jadi kita dapat menemukan ya dalam Pranata Ilmu Pengetahuan Sosial berbagai macam pengetahuan. Tapi itu ya pilihan aja sih gitu ya, pilihan, karena saya lebih senang seperti itu gitu. Sehingga kemudian nggak di dalam dulu, jadi dia kayak seperti ini diterangkan menerangkan atau menerangkan diterangkan gitu. Kalau saya biasa udahlah pakai subjek predikat objek saja gitu ya. Termasuk yang dia biasanya memang seperti bahasa lisan ya, termasuk yang di bawahnya itu, yaitu yang termasuk dalam bagian hukum publik ini, yaitu publik gitu ya. Wah, ini langsung pakai bahasa Arab juga nih. Oke, saya lihat coba. Muhammad Syukri Surur, seorang profesor hukum perdata Fakultas Hukum Cairo University, di dalam bukunya berjudul An-Nadhariyatul Ammah lil Qanun, mengklasifikasikan hukum sebagai berikut. Pertama, hukum publik atau publik. Wah, ini luar biasa sekali, sudah cukup bagus referensinya langsung ke Kairo gitu ya. Ini agak menarik nih, agak sedikit unik ya. Kenapa? Karena memang kalau selama ini seolah-olah itu hukum itu ya dari Belanda gitu ya, sementara ini langsung ngambil ke Cairo University, walaupun Cairo University agak sedikit ya memang berbeda dari sisi tempatnya tentu saja, dengan dari sisi juga pemikirannya dengan Jami'atul Azhar atau Al-Azhar University ya. Nah, memang saya terkenal hukumnya juga udah dari dulu banget gitu ya. Nah, kita lihat pertama, hukum publik yaitu kumpulan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan masyarakat yang dinaungi sebuah power politis. Nah, ini
ini kalau umpamanya kita ngikutin sedikit ini sebenarnya pilihan sih. Kalau tadi di level yang udahlah kita nggak perlu nyebutkan dia tahunnya gitu ya, nggak perlu nyebutkan tahunnya karena toh nanti ada juga di daftar pustaka itu Muhammad Syukri Surur atau Surur Muhammad Muhammad Syukri itu kan ada juga gitu ya. Oke, kemudian di sini langsung ke siapa nih langsung ke pembagiannya. Tadi yang agak sedikit ini memang mengatur yang termasuk dalam bagian hukum publik ini yaitu, nah itu sebenarnya saya lebih senang ketika dia itu tidak menggunakan kata yang sih di depannya itu. Ya, tidak menggunakan kata itu gitu. Atau hukum bisa pakai hukum lain juga bisa hukum atau bagian hukum atau jenis hukum atau ya jenis hukum biasanya itu atau mungkin bagian-bagian dari hukum ya dalam hukum publik ini yaitu nah itu. Kemudian tadi kalau penulisan ya biasa pertamanya itu kan dia nggak menjorok ke depan, yang keduanya itu dia menjorok ke 8 hukum privat gitu ya. Nah itu juga sudah cukup bagus. Oke, balik ke atas lagi itu nanti dari sisi penulisannya saya biasanya dua memang, yang pertama itu dari sisi penulisan, yang kedua itu dari sisi kontennya. Saya akan scanning, kita akan lihat dari sisi kontennya. Oke, yang A adalah istilah dan pengertian hukum tata negara. Kalau menurut saya sih tadi ya pengertian saja karena dalam itu pasti sudah ada istilahan atau terminologi. Tapi kalau enggak nggak apa-apa. Oke, kita lihat ke bawah. Yang A adalah ini, kemudian yang B-nya kita lihat apa? Ini masih bicara tentang itu. Terus kita lihat ke atas dulu, yang ada bahasa-bahasa itu. Ada yang bahasa-bahasa ke atas sedikit. Nanti boleh dikirim lagi. Itu kan ada bahasa, mungkin definisi dari hukum gitu ya. Ada law, ada legal, ada ini. Yang ke atasnya lagi ada nggak? Yang ke atas yang referensi untuk istilah hukum atau apa yang menggunakan ada bahasa Yunani kalau nggak salah itu sama India. Nah itu menarik. Nah tadi memang kalau umpamanya tadi di A itu adalah istilah dan pengertian atau definisi, saya belum baca semuanya. Itu memang cukup bagus ketika dia itu betul-betul sistematis berurutan gitu ya. Ketika pertama itu ngambil pendapatnya dari Syukri Surur gitu ya. Kadang kalau umpamanya dikasih dalam kurung umpamanya 94 umpamanya. Nah, kita akan tahu oh ternyata Syukri Surur itu dia 94 gitu ya. Atau mungkin lebih baru lagi gitu ya. Nah, kemudian yang di bawahnya tentu saja yang setelah Syukri Surur ini gitu kan. Nah, atau mungkin diawali dengan hukum yang sifatnya itu mungkin kalau orang tuh biasa dari Yunani gitu ya. Dari Yunani, dan itu tapi ini sebuah terobosan yang luar biasa sekali, tapi saya ingin kita lihat di ke bawahnya. Oke, nggak apa-apa. Tadi yang itu kayaknya nggak kebuka. Ke bawah lagi, coba. Terus nah di sini. Atas lagi. Terus. Terus. Tadi kelewat agak jauh ya. Nggak tahu jauh padahal terus. Ini kan bahas tentang, ya masih bicara tentang pengertian hukum tata negara. Kalau S1 kan biasanya ya pasti akan bicara tentang definisi hukum itu apa, kemudian tata negara itu apa, sampai ke hukum tata negara. Oke, yang ini. Ke atas lagi sedikit. Ya, di sini. Perlu diketahui juga bahwa istilah hukum tata negara ya boleh aja sih agar lebih ini ya, lebih akrab ketika ngajar atau ketika baca. Perlu diketahui juga bahwa istilah, tapi sebenarnya sih nggak bilang perlu diketahui juga, orang begitu, oh ternyata hukum tata negara dapat dianggap identik dengan pengertian hukum konstitusi yang merupakan terjemahan langsung dari constitutional law, droit konstitusional Prancis, ya, kemudian juga ada Spanyol, ada ini dan sebagainya. Nah, sampai ke mungkin ini Sanskerta gitu ya. Nah, saya juga yang dibantu ada dari segi bahasa. Nah ini jadi ya kalau tadi memang karena istilah dulu baru pengertian, sehingga yang dari bahasanya itu di sini gitu kan ya. Dari segi bahasa istilah constitutional law, kalau saya kan biasanya terlalu formal sih memang, jadi
constitutional law secara etimologi ya adalah adalah bahasa Inggris ya, yang diterjemahkan oleh beberapa ahli hukum dengan hukum konstitusi. Namun istilah hukum tata negara ini sendiri tidak diterjemahkan dalam bahasa Inggris, maka niscaya perkataan yang dipakai adalah constitutional law. Oke, itu nanti di konten, nanti lebih spesifik lagi nanti bisa dinikan. Oke, sekarang saya mau lihat dari sisi sistematikanya. Tadi sudah yang A gitu ya. Yang A, kemudian kita masuk yang ke B, kita lihat yang di atas apa itu? Nah, ya ini kan pastilah namanya ngomongin hukum itu pasti ada Van Vollenhoven gitu ya. Saya kan belajar sama Pak Dr. Daming ini ya. Nah, ini tentang hukum. Nah, kalau saya sih memang tadi mungkin tadi yang Sukri Suruh itu dia sebagai pemecut aja gitu ya, pemecut saja. Kenapa? Karena orang bilang langsung, kok begini gitu ya. Tapi kemudian di bawahnya ya kita bisa menggunakan kata-kata sebelum Sukri Surur ternyata pembahasan atau studi mengenai tata negara atau hukum tata negara sudah sebelumnya oleh siapa gitu. Jadi nanti sistematis. Oke. Yang kedua tadi yang B, terima kasih ya. Ini adalah objek kajian dan metode pendekatan ilmu hukum tata negara. Oke, cukup menarik. Setelah pengertian itu baru objek hukum, sangat sistematis lah. Cuman yang di atasnya sedikit, coba boleh lihat di paragraf sebelumnya. Ini memang sih karena enggak, yang ini yang 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ini enggak masalah sih sebenarnya, kalau saya sendiri senang narasi gitu ya, pakai pertama, kedua sampai ke 10 gitu atau ke 7 di sini. Tapi kalau seperti ini dengan istilah tentang teori tentang satu nilai prinsip, sebaiknya sih dibikin pointer saja gitu ya. Walaupun kemudian saya katakan tidak terlalu merekomendasikan untuk terlalu banyak pointer, tapi karena ini ada 1 sampai 7 dan dia dibacanya itu kalau seperti ini agak rumit. Kalau mau tetap seperti ini, angka satunya diganti aja dengan pertama, kedua, ketiga. Ini biasanya untuk mahasiswa agar mereka itu nggak terlalu langsung langsung makan gitu ya, langsung makan langsung terima ini, tapi ternyata dia mikir dulu pertama ini, kedua ini, ketiga ini gitu. Sebenarnya ya bisa aja seperti ini, tapi agak kurang ini aja, jadi 1 dispasi 1, 2 dan seterusnya ya. Ini kan sudah bagus nih, saya juga suka ya pakai berdasarkan rangkaian definisi hukum tata negara yang ditemukan oleh sejumlah pakar tersebut di atas. Seperti kemarin jangan menggunakan istilah di atas sebaiknya gitu, karena tadi saya lebih senang pakai sebelumnya sih gitu ya. Tapi kalau mau pakai ya tetap ya silahkan aja sih gitu ya. Tapi kalau saya pakai sebelumnya aja, maka penulis sendiri merumuskan hukum tata negara. Nah, hukum tata negaranya itu kalau dia memang satu istilah ya berarti pakai besar di awalnya seperti kalimat sebelumnya, sebagai seperangkat kaedah tertulis dan tidak tertulis maupun konsep atau teori tentang. Wah, ini panjang sekali ya, panjang sekali. Kalau bisa lebih disimpelkan, sederhanakan, bisa nggak ya? Artinya ini kan dia bicara tentang definisi, tapi kemudian di dalamnya itu berbicara tentang langsung dalam definisi itu ada unsur. Sebenarnya sih boleh aja, berarti nanti saya akan mengutip Pak Dr. Daming ini bahwa mohon maaf ya kasih biasa namanya doang gitu ya. Saharudin ya mendefinisikan bahwa hukum tata negara adalah mulai dari seperangkat kaidah tertulis dan tidak tertulis maupun konsep atau teori tentang 1, 2, 3, panjang banget, lumayan nih buat panjang-panjangin ini gitu. Tapi kalau bisa lebih spesifik digabungkan, ini kan tentang di dalam itu kan tertulis konsep tentang teori, nilai prinsip. Ini kan jadi dia semacam yang ada dalam unsur itu gitu. Nah, unsur-unsur ini ketika dia dijadikan ya 1 atau mungkin 1, 2 baris sepertinya bisa lebih ini gitu ya, walaupun ini tetap ada, atau di bawahnya lagi disebutkan bahwa secara ringkas ya bahwa hukum tata negara adalah jadi gabungan dari 1 sampai 7 setelah teori tentang gitu ya. Nah itu aja, itu nggak bisa hal yang menarik juga. Oke, berikutnya.
di objek kajian dan metode pendekatan. Ini sampai jam 5 menit lagi. Burkens, ini mungkin hanya penulisan saja ya, penulisan saja. Ini biasanya pertama itu kadang memang untuk menegaskan gitu, tapi kalau dalam sebuah tulisan tidak bagus ketika dia capital semuanya. Kalau di sosial media itu katanya agak marah gitu ya, tapi kalau di sini enggak. Nah, ini juga pilihan profesor itu biasa kalau buat S1 sama S2 di tulisan ilmiah jangan menggunakan istilah tidak perlu menggunakan gelar-gelar akademik gitu ya. Tapi yang saya ini kan itu juga jadi satu pertimbangan. Kemudian yang kedua pertimbangan berikutnya ya tadi jangan menggunakan kapital semuanya gitu ya. Jadi profesornya itu silakan dipertimbangkan. Yang kedua adalah dari sisi kapitalnya, tulisan besarnya itu. Oke. Nah, ini juga menarik gitu ya ketika objek kajian dan metode pendekatan ilmu hukum tata negara kemudian tiba-tiba langsung ya. Ini mungkin biasanya ini halaman keberapa nih. Kadang kalau seperti ini biasanya udah agak capek nih biasanya. Udah agak capek gitu ya sehingga kemudian udahlah taruh dulu tapi nggak apa-apa ya, jadi ini bisa jadi masuk ke sudah selesai tahapan pertama dengan nanti tahapan kedua. Maksud saya objek kajian ini dia ada semacam lagi-lagi bukan pengantar tapi introduction ya yang untuk menyampaikan atau untuk sampai kepada objek kajian dari hukum tata negara, ilmu hukum tata negara ini yang dibahas oleh para tokoh ini, sehingga kemudian tidak langsung rumusan dari para sarjana tentang objek kajian ilmu hukum tata negara _2 1 Prof Burkensi ya, Burkensi kan ya. Nah, ini juga nanti tinggal ini sudah modal awal sehingga kemudian tinggal dinarasikan saja gitu ya. Oke, ke bawah lagi kita lihat. Ada Burken atau Burkensi ya. Tadi ada Burkensi di atas, ini Burken. Kemudian juga ada Belinfante ya, Believin gitu ya. Kayaknya baca aja nih. Tidak disesuaikan. Nah, ini ada teman juga tuh di majelis penulis itu, dia memang suka menggunakan tulisan-tulisan yang yang besar seperti ini gitu ya. Kalau di kaidah sih sebenarnya nggak ada karena capital itu biasanya untuk istilah-istilah tertentu, terutama untuk singkatan gitu ya, singkatan gitu ya. Kayak di sini ada Stas Buvernar gitu ya. Nah itu juga saya rasa ya S-nya aja yang besar gitu ya. Nebis in idem ya, itu juga sama seperti. Tapi itu pilihan saja, dan tapi ya memang yang saya baca, sepengetahuan saya memang seperti itu gitu. Jadi tidak perlu menggunakan kapital atau huruf-huruf kapital gitu untuk nama atau untuk bold. Kalau di bold itu mungkin lebih bagus gitu ya. Jadi yang distrukturkan dan tidak distrukturkan, itu sebaiknya kalau kita mau ada penekanan ya di bold saja gitu, di bold agar orang tahu oh ininya ini di boldkan. Tapi kalau namanya capital sepertinya nanti boleh dilihat di pedoman penulisan bahasa Indonesia lagi karena ini adalah buku resmi. Oke, selanjutnya ini tadi yang Believin itu juga sama, mesti tidak percaya, domisioner gitu ya. Kemudian, nah ini nanti dari sisi penulisan sebaiknya tidak menggunakan kata strip seperti ini, karena dia biasanya memang pointer tadi itu ya. Jadi contoh sistem pengambilan keputusan yang tidak distrukturkan di Belanda. Tidak distrukturkan itu memang dia kan istilah sendiri itu, berarti dia memang T-nya besar, D-nya besar itu masih bisa benar gitu ya. Pembentukan kabinet di Belanda, menganut sistem multipartai, kabinet dengan menteri, dan seterusnya ke bawah. Nah, ini nanti tinggal diperbaiki saja gitu ya. Oke, kemudian ada bawahnya lagi. 1 menit lagi, ya AMD juga sama. Ini kan masih ngomong nih. Nah, seperti masukan ke teman-teman yang lain juga kemarin, kalau pendapat saya ketika kita mengutip satu contoh di sini satu ide gagasan, ya contohnya di sini ada siapa tahu tuh yang sebelumnya itu ya. Ketika kita mengutip itu sebaiknya memang ini ya, Lokman umpamanya ketika dia bicara negara adalah organisasi kekuasaan, disebut organisasi kekuasaan karena dalam negara ada lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, DPK, MK, dan Komisi Yudisial. Nah, di situ kalau saya lebih senang sih memang ada ini kita gitu ya, ada pendapat kita untuk mengomentari dari Lokman ini gitu ya. Itu mungkin agak menarik juga nih, ini sangat teknis sekali ini. Oke, lanjut bawahnya lagi sedikit lagi. Sebelum masuk ke yang ya Lord Action, ini suka yang besar-besar ini aja ya. Oke, ke bawahnya lagi.
Sebaiknya tadi kalau untuk istilah atau untuk pendapat dari orang itu kalau saya sendiri kalau ketika dibaca tadi ada 1 prof ini, 2 prof ini, 3 prof ini menggunakan angka itu sepertinya agak nggak enak gitu ya. Kalau saya lebih senang dia lebih sistematis gitu, lebih sistematis. Umpamanya tadi bisa diurutkan dari tahun dia ada gitu, bisa tahun meninggal gitu ya, baru nanti ada komentar kita, terus berikutnya lagi terus berurutan sampai yang terbaru gitu ya. Walaupun ini mungkin benar juga karena di sini kan nggak ada tahunnya gitu, sehingga kita tahu ternyata objek. Nah, nanti ini level yang sedikit atau level yang agak naik sedikit, yaitu apa? Yaitu bahwa ketika kita mengutip, ketika kita membawakan ide dan gagasan atau mengutip pendapat orang lain, contohnya ini kan tentang objek nih ya. Jadi otomatis kan ada kesimpulan tadi yang di pertama Dr. Remy udah bagus ya, ada kesimpulannya gitu ya. Jadi ada kesimpulan dari ternyata objek dari hukum tata negara itu, hukum tata negara ya, itu ternyata dia mengalami mungkin bisa dikatakan perluasan atau mungkin penyempitan, tapi kebanyakan pasti perluasan ya, perluasan cakupan. Kemudian juga ketika dia ada di Belanda ternyata berbeda dengan ada yang di Amerika umpamanya, kemudian juga di Inggris, apalagi demikian juga ketika masuk ke Indonesia. Nah, analisis seperti itu yang kalau pendapat saya itu dia menjadi satu novelty dan yaitu punya kita gitu. Jadi kalau ini semuanya kan punya orang semuanya nih gitu kan, paling yang sedikit saja. Oke, terima kasih itu dari saya. Untuk Pak Daming nanti yang berikutnya kita akan bacakan lagi atau kita akan review lagi. Silakan yang berikutnya. Yang dari siapa nih? Sambil menunggu, Pak Daming ini kayaknya bukunya sebenarnya udah selesai kayaknya nih ya. Tinggal dicetak saja gitu ya. Terima kasih. Oke, ini ada berapa halaman ini? Ini dengan Ibu Nanik, Pak. Ya, ini ada 20 ya. Oke, saya baca dulu mengenal akuntansi manajemen. Pengertian, akuntansi sebagai suatu tipe akuntansi manajemen sebagai suatu tipe informasi, tipe dan manfaat informasi akuntansi manajemen. Kemudian perbedaan bersama akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan, kemudian sejarah akuntansi manajemen, kemudian tren yang dipengaruhi akuntansi. Ini banyak banget ini. Nah, oke. Kemarin udah dibahas belum ya ininya yang apa namanya outline-nya ya. Nah, jadi kalau saya lihat ini, Bu Nanik sudah dibahas Pak, cuman ini kan file baru, mungkin apakah ini ada updatean atau bagaimana? Ya, karena kalau saya lihat ini agak sedikit apa ya? Ini kan yang dibahas itu sebenarnya 2 nih, ya. Jadi dari sisi akuntansi manajemen ini, ya pertama di situ ada tipe akuntansinya sendiri, kemudian juga ada tipe informasinya. Jadi kayak seperti bisa dikatakan itu tumpang tindih gitu, Jadi kalau menurut saya dijadikan yang satu ini atau bagian pertama ini dijadikan 2 gitu ya. 2 nanti selain ringkasan materi dan latihan soal gitu ya. Jadi kemudian itu di-clustering, dikumpulkan berdasarkan tema utama gitu ya, tema utamanya gitu, sehingga nanti lebih mudah, lebih sistematis gitu ya. Oke, tadi yang pertama sudah benar, pengertian akuntansi manajemen. Kemudian kalau nggak salah saya kemarin itu masuk yang langsung ke F itu, sejarah akuntansi manajemen. Enggak, yang masih nomor 1, cuman di yang F itu. Jadi setelah pengertian baru dia ke sejarah, ya. Nah, setelah sejarah baru ke bisa dikatakan tuh kalau saya bilang tuh tipe bisa juga. Karena tipe ya, atau mungkin bisa jenis dari akuntansi manajemen itu ada berapa aja jenis akuntansi manajemen. Ya, lihat dari perspektif apanya nih gitu kan. Nah, isinya itu berarti 2 ya, tipe akuntansi dengan tipe informasi. Nah, kemudian informasi tipe informasi akuntansi manajemen, nanti bisa yang ke C-nya gitu ya, termasuk ketika membahas tentang perbedaan persamaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Nah, itu nanti berarti dia
ada tersendiri lagi nih ya, ada akuntansi manajemen yang keuangannya itu nanti di bagian satu sendiri. Kemudian tren yang mempengaruhi akuntansi manajemen, perilaku etis akuntan manajemen. Ini kayaknya kemarin yang orangnya gitu kayaknya sudah deh, termasuk yang perilaku etis dan juga sertifikasi akuntan. Itu berarti yang H dengan I itu bisa dia satu pembahasan, yaitu tentang umpamanya kita sebut saja akuntan manajemen. Di dalamnya diisi tentang perilaku etisnya, baru ke sertifikasi akuntannya, gitu ya. Nah, ini konsep biaya sudah bagus. Kemudian itu sih yang pertama itu saya lihat, karena ini kalau seperti ini dia terlalu panjang, padahal tadi antara B dengan C itu bisa dijadikan satu maksudnya gini, tadi masuk ke jenis gitu atau mungkin tipe gitu. Nah, sehingga dalamnya itu ada dua gitu kan. Kemudian ada di sini ada tipe dan manfaat informasi akuntansi manajemen. Berarti dia bisa tipenya saja atau mungkin dia bisa langsung dua. Tapi kalau dua ini agak sedikit berbeda sih ya. Karena pertama ngomongin tipe, yang kedua itu ngomongin manfaat. Nah, tipenya itu tipe yang mana tuh? Apakah nomor D itu adalah B dengan C gitu ya? Tapi yang pasti itu adalah yang D itu adalah bagian dari C. Kenapa? Karena di situ ada akuntansi manajemen sebagai tipe informasi. Nah, dalam tipe akuntansi manajemen yang tipenya informasi itu, informasi akuntansi manajemen itu ternyata ada manfaatnya. Berarti dia masuk ke yang di situ gitu. Nah, termasuk juga akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Nah, itu saya pikir agar lebih sistematis saja. Nah, usulan saya cara paling mudahnya itu adalah ya melihat di internet itu buku terkait dengan akuntansi manajemen ya. Nah, bandingkan ya minimal itu ada 3 buku ya, ketika dia di pembahasan awal umpamanya mengenal itu kan sama dengan introduction ya mirip lah gitu ya. Jadi pengenalan atau introduction, pengantar akuntansi manajemen. Maka di bawahnya berarti bisa tentang pengantar, bisa tentang pengertian, kemudian sejarah, kemudian bisa jadi tadi kayak objeknya, kemudian jenis-jenisnya, kemudian karakternya, tadi perbedaan-perbedaannya, kemudian mungkin ada isu-isu terbaru, itu kan tren yang mempengaruhi, sampai ke akuntan. Sampai ke akuntan itu memang biasanya di terakhir kan, setelah ternyata orang yang ahli dalam akuntansi manajemen itu ya, kalau di akuntansi itu dia akuntan gitu ya. Walaupun saya perlu jelas juga sini akuntan dengan akuntan, tapi dia akuntannya akuntan manajemen gitu ya. Oke, sip. Jadi itu saya ininya, jadi dipastikan dulu melihat dari 3 buku dengan judul atau dengan tema yang sama, kemudian kita bandingkan, kita benchmark gitu ya, sehingga kita saya idenya ini ya, itu idenya. Berarti akan berbeda, jangan ambil satu buku tapi yang lainnya. Kalau mamanya paling mudah kalau seperti ini sih dari RPS gitu ya. Walaupun ya RPS-nya juga perlu diperiksa kembali gitu ya. RPS-nya ini udah nyambung atau belum nih, atau mungkin dia cara berpikirnya itu memang agak sedikit berbeda gitu. Tapi ya di sini yang itu kan udah bicara tentang perbedaan dan persamaan, tapi yang F-nya itu baru bicara tentang sejarah gitu kan, agak jauh gitu ya. Jauh. Oke. Tadi konsep biaya sudah bagus, perilaku biaya. Nah, ini agak sedikit ya, sebenarnya nanti tergantung bidang ilmunya sih. Kita tanya ke Ibu Nanik, apakah nomor 3 itu bisa masuk ke nomor 2 gitu ya. Karena di sini kan konsep biaya itu kata lain dari, saya menyebutnya dengan istilah teori-teori biaya gitu ya. Teori-teori tentang biaya, ada pengertian dan klasifikasi biaya, oke, pembebanan biaya, kemudian penentuan pemicu biaya, kemudian ya di sini kan perilaku biaya gitu ya. Ini sebenarnya ya pasti bersambung gitu. Jadi pertanyaannya, karena yang nomor 1 itu panjang gitu ya, terus yang nomor 2 itu 3, terus yang nomor 3 itu cuma 2, padahal dia masih berbicara tentang biaya gitu. Walaupun nanti yang 4 juga masih bicara tentang aktivitas berbasis biaya gitu ya, atau program berbasis biaya gitu kan. Ada biaya produk, perbandingan biaya produk dan kontemporer, metode penentuan biaya produk. Nah, itu
Jadi masih biaya juga gitu karena juga akuntansi manajemen ya. Jadi ya pasti ngomongin tentang biaya. Nah, tapi yang menarik itu yang nomor 5 yang saya lihat agak cukup bagus tuh. Jadi analisis biaya, volume dan laba. Kan ada pengertian analisis biaya, volume dan laba. Kemudian titik impas dalam unit, titik impas dalam rupiah penjualan, perubahan dalam variabel apa nih BVL, kemudian ada resiko dan ketidakpastian. Nah, saya pikir yang nomor 5 ini sudah cukup bagus. Kemudian pembuatan keputusan taktis, pengertian pembuatan keputusan taktis, kemudian model pembuatan keputusan taktis, aplikasi biaya relevan. Nah, ini juga cukup bagus juga, walaupun tadi yang pengertian aja, nggak usah pakai pembuatan keputusan taktis, karena kan orang udah tahu di atasnya, pembuatan keputusan taktis berarti pengertiannya apa nih maksudnya gitu kan. Pengertian itu kan tadi bukan hanya bukan hanya terminologi, tapi dia lebih luas lagi, juga bisa dengan bahasa-bahasa yang lebih mudah dipahami. Oke, yang dibaca lagi. Iya. Oke, yang ini nanti nomor 8 kita penilaian kinerja dan harga transfer. Akuntansi pertanggungjawaban, pengukuran kinerja perusahaan investasi. Nah, ini sih sebenarnya cuma pilihan atas bawah aja gitu ya. Jadi kalau namanya penilaian kinerja dan harga transfer, ya sebaiknya yang di atas ngomongin tentang pengukuran kinerja dulu gitu, baru pertanggungjawabannya. Atau mungkin biar ngikutin ini sih sebenarnya biar enak aja gitu. Seperti tadi, jadi di sini ada akuntansi pertanggungjawaban. Nah, di dalamnya sebenarnya itu pengukuran tentang kinerja ya, pusat prestasi, penentuan transfer jika terdapat kapasitas menganggur. Nah, itu nanti sebenarnya yang D itu bisa masuk ke C saja, karena di situ kan ada kata-kata jika, artinya ya masih ruang lingkupnya adalah penentuan harga transfer. Kalau normal begini, kalau tidak normal begini. Tapi kalau mamanya mau tambahin ya langsung aja jika terdapat kapasitas menganggur. Oke, yang ke-9 variabel transfer, ada pembiayaan variabel laporan segmen, laporan overhead, metode pembiayaan variabel dan pelaporan segmen, ada pelaporan segmen terakhir, kemudian penentuan biaya variabel. Oke, sudah bisa, cuman saya masih ragu ini apakah nomor B, C dengan D itu tidak bisa dijadikan satu gitu. Maksudnya bukan jadikan satu, artinya dia menjadi subtopik dari, karena ini nomor 9 itu penentuan biaya variabel dan pelaporan segmen, maka dia ya A adalah penentuan biaya variabel dan yang B adalah pelaporan segmen. Kemudian di bawahnya lagi ada pembahasan ini. Jadi lebih ada anaknya gitu. Jadi berurutannya itu dilihatnya itu bagus gitu. Nomor 10 biaya kualitas dan produktivitas. Kualitas, pendekatan kualitas, pengukuran dan laporan biaya kualitas, pelaporan biaya kualitas. Enggak ada produktivitasnya, nggak ada tuh ya. Jadi kalau menurut saya sih ya 1, 2 A B C D itu jadi satu. Jadi biaya kualitas yang A, B-nya pakai besar ya, A-nya besar, B-nya besar. Produktivitas, elemen-elemen dari produktivitas itu apa tuh ininya. Terus yang ke-11 balance scorecard, kita lihat perkembangan akuntansi pertanggungjawaban, perbandingan evaluasi kinerja dengan ukuran kinerja, konsep dasarnya. Ya, ini sebenarnya bagus juga sih. Cuman dia kenapa di konsep dasar? Mungkin ada 2 masukan saya. Pertama, kenapa C itu enggak di A? Oh, berarti dia mungkin mau bahas dulu tentang perkembangan akuntansi pertanggungjawaban, baru nanti perbandingan evaluasi kinerja dengan ukuran kinerja, baru masuk ke konsep dasar balance scorecard, boleh juga gitu ya. Atau kalau tetap seperti ini ditambah yang D, jadi bisa dikatakan mungkin kayak prakteknya, implementasinya, atau mungkin pelaksanaan dari balance scorecard, karena itu kan masih baru konsep dasar. Oke, yang terakhir isu terbaru akuntansi manajemen, ada intellectual capital, ada sustainable reporting, ada good corporate governance dengan manajemen laba. Saya pernah ngajar manajemen laba dulu itu. Oke, terima kasih. Kita lihat sekilas ininya. 1 menit lagi. Ini yang kemarin kita sudah bahas ya, kayaknya udah lewat nih. Lanjut lagi terus ke bawah. Ya, terus. Iya. Nah, ini kemarin kita sudah kasih masukan juga terkait dengan manajemen accounting. Akuntansi manajemen juga dikenal dengan manajemen accounting. Menurut ini, akuntansi manajemen adalah proses mengidentifikasi. Ini kemarin yang Mulyadi itu ya, kalau nggak salah itu ya. Oke, saya pikir 20 cukup. Sekarang kita lanjut, masih ada 10 menit untuk
Pak Arafah. Silahkan bisa diinikan. Nanti kalau ada yang belum paham, boleh bertanya. Atau mungkin ya ide-idenya tadi kan sudah direkam juga, sehingga kemudian bisa diulang lagi nanti lihat di Oke, sambil menunggu yang Pak Arafah, ada yang mau bertanya? Silakan. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, silakan Pak Dokter. Ya, terima kasih banyak. Jadi saya setuju sekali dengan beberapa usulan Pak Ustaz. Sebenarnya memang itu dikerjakan sangat terburu-buru oleh tim kecil saya di sini yang tidak sempat lagi melek dengan yang biasa saya pandu bahwa itu kalau penulisan nama guru gelar-gelar kami itu tidak boleh ada, tapi di luar spontannya masih ada lagi. Seperti tadi huruf kapital. Nah, itu tidak seharusnya terjadi. Nah, itu tadi saya tanya asisten saya di sini, dia bilang iya itu di luar kontrol tadi, itu gara-gara kurang fit ya, kondisinya sehingga dikirim begitu saja, katanya. Ya kita serahkan dulu nanti Pak Ustadz bersama timnya yang akan melakukan penelitian. Saya setuju misalnya tadi ya itu harus dijawab. Iya, kalau saya sih penulisnya memang biasa, nggak boleh menjadi kalimat awal dalam satu paragraf itu ya. Jadi saya setuju kalau Ustaz bisa mengedit lagi. Satu yang mempertahankan, misalnya tadi definisi itu memang khas dalam bidang hukum. Dalam pendefinisian itu harus disebutkan unsur-unsurnya itu secara lengkap, tegas. Betul. Dan karena nanti itu akan, misalnya kalau saya memberi kuliah, itu akan saya terangkan satu-satu di depan kelas. Betul. Terutama kan program S2, S3, kita harus terangkan konsep-konsepnya itu secara terpisah-pisah. Jadi makanya dibuat sebenarnya ini sebagai bisa juga itu sebagai pembaharuan dari Profesor Kimli Asidiki yang saya sampaikan di atasnya, juga mendefinisikan hukum tata negara dalam perspektif beliau itu ya. Kemudian membarui bahwa apa yang dibuat program itu masih ada kekurangannya. Nah, justru saya yang memberikan penyempurnaan. Nah, boleh jadi nanti penulis berikutnya akan mengkritik definisi saya itu. Iya betul, siap. Seperti apa? Saya setuju Pak Ustaz dan tim nanti yang akan mengeditnya, sehingga nanti bisa di-share ke saya kembali lagi untuk saya perhatikan bagian mana lagi yang saya anggap. Sebenarnya hanya saya terkejut waktu Mbak Ika bilang 20 halaman, padahal itu yang saya cek di komputer 316 halaman itu Pak Ustaz. Santai. Iyalah, saya percaya gitu ini hanya. Ya terima kasih Pak Dr. Laming nih. Jadi tadi betul sih kalau pendapat saya sendiri memang kalau Pak Daming ini ya Pak Sarudin ini ya lebih ke arah ide dan gagasan gitu kan, ide dan gagasan. Kemudian memang cuman tadi memang perlu dibaca lebih detail lagi, termasuk kita kan ketika baca buku itu dia harus memahami dari paradigma atau cara berpikir penulisnya gitu ya, cara berpikir dari penulisnya gitu. Kalau tadi tulisan sih memang ya tadi saya agak terlupa juga, mohon maaf juga agak terlupa juga. Jadi Pak Daming ya fokus di ide besar, ide gagasan, dan juga ini nanti kan teknisnya kan banyak lah. Lagian itu juga bagian dari kerjanya editing. Oke, siap, nanti insya Allah mudah-mudahan bisa kita terbitkan nih Pak Dr. Daming nih. Mengedit seperti apa? Hanya khusus untuk subjudul istilah dan pengertian. Kalau dalam buku-buku hukum, memang antara istilah dengan pengertian itu dua entitas yang selama ini dibedakan. Misalnya istilah bahasa Belanda itu Rechtsstaat belum bisa dibuat arti, dibanding dulu dengan dari bahasa istilah Jerman apa, Perancis. Tadinya ini sebetulnya saya mau banding dengan istilah-istilah di misalnya bagaimana dalam bahasa Portugal, biasanya segitu ya, bahasa Portugal, Spanyol, kemudian Itali, biasanya juga saya ambil dari Yunani, Rusia, Cina, tapi di bab-bab 3 itu ada. Hanya ada ya. Itu beragam, jadi saya tidak berani mencantumkan karena referensi mengenai itu tidak saya temukan sama sekali.
Oh ya, belum ya. Itu memang next book gitulah. Itu kajiannya lebih mendalam, harus ke Cina dulu. Tapi menarik sih sebenarnya. Jadi apalagi Cina gitu, Mama sekarang itu dengan konsep dulu yang monarki, kemudian sejarahnya panjang sekali sampai ke sistem politiknya mamanya komunis gitu ya. Tapi komunisnya juga kan nggak komunis murni gitu ya. Mereka sudah banyak perubahan-perubahan juga. Nah itu juga memang luar biasa. Oke, ditunggu Pak Daming. Misalnya kita menggunakan istilah hukum tata negara. Padahal di negara-negara lain dia tidak menggunakan istilah seperti itu. Dia menggunakan istilah hukum konstitusi. Iya, konstitusi. Anda menggunakan istilah statre itu kemudian kita transfer masuk ke Indonesia dikasih terjemahan hukum tata negara di Amerika. Negara gitu ya, hukum negara istilah konstitusi. Tatanya gitu ya. Jadi saya bilang, oh ternyata ini tidak bisa saya ambil secara matematis bahwa kalau hukum konstitusional di Inggris berarti di negara lain juga begitu. Saya tidak berani karena prinsip misalnya di Cina itu apa menggunakan istilah hukum konstitusi juga atau sama dengan Belanda. Belanda, Jerman dengan Belanda. Ya betul, itu istilah-istilah. Kalau kita di ilmu lain sih biasanya memang dia masuk ke pengertian. Cuman pengertian itu yang di terminologi itu di istilah itu. Dia bukan ngambil dari letterlek bahasanya, memang dari istilah yang berbeda gitu. Memang beda. Misalnya Belanda itu dengan bahasa Jerman, kalau kita perhatikan susunan kalimatnya hampir tipis sekali bedanya. Tapi kalau dalam soal istilah hukum tata negara itu jauh sekali. Belanda bilang statre. Kalau Jerman dia bilang verfassung. Oke, ya itu untuk perdebatan awal sebagai teori ilmu sih oke juga. Nanti ada yang lebih konten lagi, yang lebih ke isi lagi, itu yang mungkin lebih menarik juga untuk dibahas bagaimana pola dari tata negara yang ada di Indonesia, karena nanti kan fokusnya di Indonesia gitu ya. Oke, terima kasih Pak Sarudin. Terima kasih editnya. Tapi nanti muncul ya ada glosariumnya dengan indeks ini. Jadi begini Ustaz, saya menulis buku ini mengikuti petunjuk dari dikti, karena dikti kalau kita menulis buku ajar seperti ini harus ada tiunya, ada tiknya, capaian pembelajaran. Jadi saya bilang, aduh itu kok bikin malah ada yang disuruh bikin soal. Mungkin teman-teman lain juga ada latihan. Kalau soal ada sih, bikin soal, bikin kesimpulan. Karena mengikuti dikti gitu ya, karena biasanya buku kalau tidak mengikuti pola dikti maka itu biasanya tidak mendapat perhatian, dianggap itu buku untuk kebutuhan sendiri, bukan tidak bisa dijadikan bahan ajaran. Jadi ya terpaksa kayak gitu. Jadi dalam praktek, makanya saya tadinya kan harusnya muncul di tubuh buku, tapi saya konsultasi dengan teman-teman seperti Pak Dr. Rahmat Rosadi, saya bilang, saya kalau tiuti diktinya bagaimana kalau saya kasih masuk di prakata? Boleh? Oh boleh katanya. Yang penting dalam buku itu ada katanya. Iya, cuman memang agak sedikit kaku gitu ya. Jadi kalau untuk ini, kalau dia tadi monograf atau textbook internal langsung ke mahasiswa atau untuk yang kayak gitu itu oke. Tapi kalau kita mau istilahnya dijual gitu ya, atau mungkin untuk praktisi tadi bukan hanya mahasiswa gitu, itu ya dia tetap ada gitu. Cuman dia dinarasikan di awal, dia satu paragraf saja di awal sebelum pembahasan itu. Jadi itu memang tetap ada bahwa pada bagian ini ya atau bagian ini akan membahas mengenai ini tujuan atau tujuan atau manfaat dari pembelajaran pada bagian ini atau bab ini adalah ini udah. Jadi satu halaman atau satu paragraf itu dia cukup sebenarnya. Itu nanti ada di sinopsisnya kalau itu Ustaz. Saya rencanakan menulis begitu yang lebih singkat lagi. Karena ini kan cuma prakata doang nih, jadi bukan bagian dari pokok buku. Jadi saya anggap itu hanya sebagai bahasa basi. Iya, betul. Ya. Oke, semangat lanjut, Pak. Menyusun ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Pak Arafah baru segini? Iya, Pak.
Oh ya, tadi Pak Daming jangan lupa ya, apa namanya, tantangan kita juga biar nanti kita pernah satu grup gitu dalam menulis itu yang kemarin itu. Jadi kenapa kita harus menulis? Kita tanya, kenapa Pak Daming harus nulis sih gitu ya? Dalam arti, kenapa sih Pak Daming itu harus nulis buku, bikin jurnal dan sebagainya? Ada hal apa yang sebenarnya yang lebih dalam dari sekedar umpamanya KUM untuk jabatan fungsional dan sebagainya. Ditunggu juga ya kemarin itu yang 3 sampai berapa halaman lah gitu. Oke, kita lihat dulu dari Arafat. Sesuatu yang umum dipahami disambung ya oleh orang adalah bahwa ketika ingin banyak tahu akan sesuatu hal, maka salah satu caranya adalah dengan banyak membaca. Orang ingin tahu tentang politik, maka orang akan baca hal yang terkait dengan politik. Orang ingin tahu tentang ekonomi, maka orang akan baca tentang ekonomi. Orang ingin tahu akan hukum, maka orang akan membaca hal terkait dengan hukum, begitu seterusnya. Nah, berarti dari situ kemudian dari membaca itu tentu saja ada bahan yang akan dibaca. Tidak mungkin kita akan membaca kalau ternyata tidak ada bahan bacaannya. Dan seterusnya kali gitu Pak Arafah kayaknya ya. Oke, ditunggu nanti kelanjutannya. Oke, sepertinya udah kita on time saja. Sudah jam 21.30, 31 ya. Tapi nanti kalau mamanya ada yang mau bertanya, satu orang dipersilahkan deh. Silahkan. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, berarti kita tutup. Jadi ini adalah pertemuan yang ke-7 ya. Dan bukan yang kelihatan lah gitu ya. Ini adalah pertemuan yang ke-7. Insya Allah Kamis depan ya, itu adalah pertemuan ke-8. Itu nanti saya sedikit bahas tentang daftar pustaka dan juga lampiran, termasuk tadi Pak Daming sudah ada glosarium ya. Oh, itu memang lengkap sekali, ada glosarium gitu. Oke, itu di pertemuan ke-8, kemudian pertemuan 9, ya kalau memang sudah selesai semuanya bisa dikirimkan ke saya akan koreksi. Kemudian kalau belum ya yang ada dulu saja ya. Bu Ani yang bisa dulu aja coba kira-kira apa yang diinikan ya. Ibu Retno juga alhamdulillah sudah cukup bagus. Pak Arafah juga tadi sambil nulis ininya. Jadi 2 nih apa challenge kita nih. Pak Sarudin berarti 300 langsung boleh dikirim biar kelihatan gitu ya. Bahwa ngeditnya lumayan mantap gitu. Kemudian juga ada Ibu Nanik tadi sudah ada. Jadi tinggal berarti 8, 9, 10 tinggal 3 kali pertemuan. Mudah-mudahan ya minimal banget kemarin itu kumpulan dari tulisan kita ya dengan tema kenapa kita harus menulis gitu ya. Kemudian ini akan kita bukukan. Kalau yang sudah berarti ada Bu Retno, ada Pak Daming, Pak Arafah, insya Allah sama Bu Nanik itu bisa kita langsung langsung final editing yaitu di pertemuan 9 dan juga pertemuan ke-10. Baik, terima kasih itu dari saya. Baik, terima kasih banyak. Ada Bu Leni juga. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya duluan. Ini dari pagi ini. Terima kasih.